Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu klasis online. Kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita bersama-sama mau bersyukur kepada Tuhan untuk tidur yang sudah Tuhan berikan, untuk pagi hari ini yang begitu indah ini. Bersama-sama kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bersama-sama kita akan mengulangi pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini pada sekolah minggu klasis online ini. Saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan berkatilah Budia yang akan membawakan firman untuk kami, kiranya kami dapat menerapkan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah dosa dan kesalahan kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, selamat pagi Mbak Abel. Selamat pagi Mbak Disti. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, tapi kayaknya kok kita sepi sekali ya. Kita hanya ditemani oleh Mas Krisna dan Mas Dio. Halo Mas Krisna dan Mas Dio. Nah, kita mau mengundang kakak-kakak sekolah minggu yang lain gimana Mbak? Oke, supaya lebih semangat lagi. Betul sekali. Kita panggil saja. Oke. Mari kakak-kakak dari sekolah minggu, silakan masuk.
Yeay, kita beri sambutan. Ya, kakak-kakak ini akan menari dan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya, oke? Adik-adik, meskipun corona kita nggak pernah bertemu, tetapi jangan sampai persahabatan kita renggang. Renggang itu jadi tidak dekat, ya Mbak? Iya pastinya. Meskipun ketika kita bertemu kita harus mengucapkan salam dari jauh. Halo, halo. Nah, tapi kita harus tetap dekat hatinya. Kita mau menanyakan kabar juga untuk kakak adik yang di rumah, orang tua. Ayo kita berdiri, kita mau sama-sama menanyakan apa kabar lewat nyanyian. Oke? Berdiri, kita mau berhadap-hadapan, kita mau bergerak. Oke? Apa kabar? Yuk gerak ya. Yuk berdiri yuk. Mbak Disti sama Mbak Abel masih lihat masih ada yang duduk di sana. Tuh. Ada yang duduk, tuh adik laki-laki tuh, yang perempuan tuh. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama menanyakan kabar ya. Apa kabar? Bapak atau ibunya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari yang lain. Yeay, sudah cukup semangat belum? Belum? Oh lumayan, kata Mbak Ersi lumayan. Ya Mbak Abel, tadi kita sudah menanyakan kabar, tapi sepertinya tadi kurang semangat gitu ya? Iya. Gimana kalau kita membuat yel-yel? Yel-yelnya gimana Mbak? Kalau Mbak Disti bilang, sekolah minggu klasis, jawabnya? Luar biasa. Kurang semangat Mbak? Kurang semangat. Sekolah minggu klasis? Luar biasa. Jawabnya gimana Mbak Ersi? Sekolah minggu klasis? Luar biasa. Ya, kemudian kalau Mbak Disti bilang, kita bersahabat? Yes. Kita bersahabat kan? Pastinya. Oh ya. Yuk kita mulai yel-yelnya. Sekolah minggu klasis? Luar biasa. Kita bersahabat? Yes. Nah, kita mau terus memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kita mau memuji Yesus kekasih jiwaku. Joget ya. Yuk. Masih berdiri lah ya. Yuk joget yuk. Shalalalala ya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya la 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 la. Shalalalala, shalalalala, oh.
yang di rumah kepanasan tidak? Kepanasan enggak ya Mbak? Aduh. Oh panas sekali karena kita bersemangat sekali ya. Iya pastinya. Nah untuk menambah semangat kita juga mau mendengarkan firman Tuhan pastinya ya Mbak. Nah bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Pendeta Dea. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya sikap doa dulu ya, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan menemani kami, Tuhan memberikan kami cinta kasih yang begitu banyak. Dan Tuhan sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang dapat mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, teman-teman, dan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua ya, yang membawa Alkitab dan bisa membaca, baca sendiri. Yang belum bisa membaca, kita dengarkan dulu. Hakim-Hakim pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak di Kedesi. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesi. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia, bersukacita kita yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang suka nonton kartun enggak? Ada yang tahu enggak ini kartun apa? Ini kartun Doraemon. Jadi itu ada Doraemon, ada Nobita yang pakai baju merah, lalu yang pakai baju oranye Giant, yang pakai baju pink itu Shizuka, yang pakai baju biru Suneo.
Mereka ini sahabat, ya walaupun sebenarnya Giant dan Suneo itu sering kali ya nakal sama Nobita, tapi kalau adik-adik nonton filmnya, bukan yang biasa di hari Minggu itu, mereka ini sebenarnya berteman. Ada lagi kartun yang lain, ada kartun ini, kartun apa ini? Upin Ipin. Nah, ini ada banyak sekali Upin Ipin ini teman-temannya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang perempuan ada Meme, ada Santi, yang laki-laki ada banyak. Jadi Upin Ipin ini temannya banyak sekali. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah, punya teman, punya sahabat apa enggak? Siapa yang punya teman? Siapa yang punya sahabat? Nah, kalau adik-adik yang cewek temenannya sama cewek apa sama cewek juga cowok? Kalau yang cowok gimana? Maunya temenannya sama yang cowok aja apa juga mau temenan sama cowok sama cewek? Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang Deborah dan Barak. Jadi ada perempuan namanya Deborah. Nih yang perempuan yang pakai baju biru ini namanya Deborah. Deborah ini seorang nabiah. Nabiah itu apa? Nabiah itu nabi. Tapi kalau nabi itu biasanya laki-laki, kalau perempuan itu nabiah. Jadi Deborah ini nabiah juga sekaligus hakim. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, orang-orang Israel datang kepada Deborah. Kalau mereka lagi bertengkar, mereka menghadapi masalah, mereka butuh ditolong, mereka datang kepada Deborah. Nah, Deborah ini begitu terkenalnya kemana-mana. Waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa lain. Karena Israel itu melakukan hal-hal yang jahat. Jadi mereka itu tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka melakukan banyak dosa. Jadi mereka dijajah oleh siapa namanya Raja Yabin, Raja Kanaan yang panglimanya namanya Sisera. Jadi namanya bukan Sera ya, Sisera panglimanya, rajanya namanya Yabin. Nah orang Israel itu dijajah sama mereka. Nah ketika itu Deborah ini bilang ke orang-orang, coba carilah yang namanya Barak. Nah ini dia Barak, tapi fotonya gambarnya agak pecah-pecah ini. Ini Barak. Nah, Deborah ini meminta Barak, diberitahu Barak, kata Tuhan, kamu harus berperang melawan Sisera. Karena nanti Sisera itu akan kalah loh kalau kamu berperang melawan Sisera. Lalu Barak bilang apa sama Deborah? Ini ada Barak sama Deborah. Barak bilang sama Deborah, ya wes, enggak ya wes ya karena bahasanya beda. Ya aku mau maju, tapi aku mau maju kalau kamu juga ikut berperang. Padahal waktu itu perempuan enggak ada loh yang diajak berperang. Padahal waktu itu banyak cowok-cowok, cewek-cewek itu berpikir kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan itu tuh lemah. Ngapain diajak perang? Nanti malah kalah kalau ngajak cewek. Malah mereka itu enggak bisa kok, perang itu enggak bisa. Tapi Barak mengajak Deborah, ya aku mau, tapi aku mau kalau kamu juga ikut mau. Nah Deborah ini berani, walaupun dia cewek, walaupun orang-orang sering berpikir bahwa cewek itu lemah, Deborah tidak takut, ya aku berani. Tapi nanti kamu malu loh, kenapa? Ya karena nanti yang memimpin peperangan itu cewek. Nanti Barak malu loh, kalau kita menang, nanti itu pemimpinnya tuh cewek. Apa kamu gak malu? Cowok kok dipimpin sama cewek. Masa cowok-cowok yang berperang ada cewek yang memimpin? Kan malu nanti. Karena dia ikut. Tapi Barak marah gak? Oh ya gak apa-apa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari Deborah sama Barak ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang persahabatan, pertemanan antara kita dan orang lain. Dan kita tidak perlu berpikir itu cewek atau cowok, enggak masalah. Enggak usah takut dicie-cie, enggak usah takut dibeda-bedakan. Mau cewek, mau cowok semuanya sama saja. Cewek juga punya kelebihan, cowok juga punya kelebihan.
Tidak perlu bertemannya cowok hanya sama cowok, cewek hanya sama cewek. Lalu malu kalau punya teman cewek atau punya teman cowok, tidak perlu malu. Kita berteman dengan semua orang. Dan kalau sudah berteman, kita harus setia, harus bareng-bareng, sama-sama. Kalau temannya sedang melakukan sesuatu kesusahan ya harus kita tolong. Kalau temannya melakukan hal yang buruk ya harus kita ingatkan, jangan ditolong tapi diingatkan. Nah, kita belajar bersama-sama berteman dengan siapa saja. Mau cewek boleh, mau cowok boleh. Tidak perlu dibeda-bedakan. Enggak usah takut. Temenan sama cewek itu enggak apa-apa. Temenan sama cowok juga enggak apa-apa. Semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau sudah berteman harus setia kawan. Kalau temannya kesusahan ya ditolong. Kalau temannya melakukan hal buruk diingatkan. Jadi selamat berteman, selamat menambah teman. Walaupun sekarang kan sedang pandemi jadi enggak boleh ketemu-ketemu. Tapi kalau ada saudara-saudara, ada yang dekat-dekat tetap berteman ya. Jangan dimusuhi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami teman-teman, saudara-saudara yang baik di sekitar kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga dapat menjadi teman dan sahabat yang baik bagi teman-teman dan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat saling menolong, supaya kami tidak membeda-bedakan teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, ceritanya sudah ya. Sekarang kita bersama kakak-kakak sekolah minggu lagi kita mau melakukan aktivitas. Sampai jumpa. Ini sama budayanya sampai jumpanya, tapi habis ini ada aktivitas ya. Selamat beraktivitas. Ya Mbak Abel, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Dea, sangat memberkati sekali ya Mbak Abel. Iya. Tadi kita diajarkan untuk berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Kemudian juga setia dalam pertemanan. Dalam artian diingetin kalau temannya salah ya. Nah, kita mau beraktivitas nanti bisa minta tolong Bapak, Ibu atau kakak yang sudah besar mengambilkan kertas, kemudian bisa kertas tulis atau HVS, kemudian peralatan menggambar dan peralatan menulis. Nah, nanti kita akan membuat kartu untuk sahabat atau kartu untuk saudara juga boleh. Kalau untuk sahabat nanti kartunya bisa difoto, minta tolong orang tua mengirimkan fotonya ke WA sahabatnya atau ke WA orang tua sahabatnya. Oke? Kita mau menghias kartunya seperti ini. Tara, lucu ya. Nah, ini buatan Mbak Disti. Nanti adik-adik boleh menghias sesuka hati untuk sahabat atau saudaranya. Nah, ini isinya bisa ditulis sesuka hati juga. Yang belum bisa menulis boleh menggambar sesuka hati juga. Kemudian nanti jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke sahabatnya. Atau dikasihkan kakak atau adik atau orang tuanya juga boleh. Yang penting kartu ini menandakan kartu persahabatan ya. Nah, saat ini kita akan Persembahan bisa dititipkan oleh orang tua atau kakek nenek atau kakak dan dimasukkan ke kotak gereja masing-masing. Sambil kita mengangkat lagu pujian, beri syukur. Kita mau berdoa persembahan dan penutup. Mbak Abel akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah memimpin sekolah minggu kami dengan penuh kelancaran. Saat ini Tuhan, terima kasih karena kami telah mengumpulkan persembahan yang keluar dari tangan-tangan kotor kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berguna bagi gereja kami, bangsa dan negara kami. Dan sebentar kami akan tutup sekolah minggu klasis pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia, kita akan mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan mengakui kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari berdiri, kita mau berdiri, kemudian taruh tangan kanan di dada kiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Kita akan terus mengingat bahwa kita bersahabat, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mentega dan Roti. Yeay. Adik-adik, kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, kemudian cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dadah!